katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14, qatiluhum. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan, tapi hak kali adalah perubahan akhlak, perubahan mental, dan kamulah contohnya orang yang sudah kenal. Ya semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Kali ini ada seorang nenek yang sosoknya ini sudah tidak asing lagi, selalu muncul di setiap demo. Kali ini si nenek berorasi menyerukan takbir, ajakan perang, dan yang paling mencengangkan lagi, dia mengajak kelompoknya untuk Jokowi. Ya, mereka ini kan kebal hukum. Aparat tidak pernah menangkap mereka meskipun aksi-aksinya ini semakin di luar nalar. Nah, berikut videonya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang kami cintai, Bapak Amin Rais dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di dalam Amin Rais, seluruh yang hadir hari ini, ketahuilah genderang perang telah dibunyikan. Kita harus siap untuk ikut berperang. Saudaraku, Allah sudah mengingatkan pada kita bahwa musuh nyata di Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Siap menangkap Jokowi? Siap masukkan penjara Jokowi? Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14, qatiluhum. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan, tapi hak kali ini saya ingin menerjemahkannya Jokowi. Siap kita Jokowi, masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudaraku sekalian, perang sudah dipanggil dan Allah sudah menjanjikan pada kita. Hai saudaraku, Allah sudah katakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli nyawa dan harta kita oleh Allah dengan surganya. Siap kita menerima surga dari Allah? Siap kita mati syahid? Saya siap mati syahid untuk membela negeri ini, karena saya sedih melihat aset-aset kita sudah habis, anak cucu kita tidak kebagian. Kalau tidak sekarang kita bangkit, kalau tidak sekarang kita lawan penjajah yang dalam negeri kita sendiri, kita akan gigit jari, anak cucu kita nanti akan sengsara. Oleh karena itu saya mendoakan, tolong diaminkan. Tua bangka, bau kuburan, bau tanah, semua niat jahatmu itu kan berbalik kepada dirimu dan semua antek-antekmu itu. Dasar kalian. Hai, untuk ibu yang secara lahiriah pakai kerudung, saya yakin Anda ini adalah korban dari para gelandangan politik, korban didoktrin yang selama ini bisanya cuma teriak-teriak, berkoar-koar, yang selama ini bisanya cuma menghujat, mencaci maki, yang selama ini sebenarnya mereka itu orang-orang yang tidak punya kontribusi buat negara ini. Yang selama ini mereka itu sebenarnya cuma mencari jabatan, kedudukan, tapi tidak pernah kesampaian. Dan saya yakin kamu itu adalah juga korban dari Anies yang mewacanakan adalah perubahan akhlak, perubahan mental, dan kamulah contohnya orang yang sudah kenal. Dan alhamdulillah Allah masih menyelamatkan negara Indonesia dari orang-orang yang ingin merubah akhlak dan moralnya yang telah diturunkan oleh para kaum Yaman. Dan dari melihat orasi kamu, Anda ini kayaknya juga pengikutnya si Rizik Syihab. Rizik Syihab ya, sedang viral sekarang. Apa kontribusi kamu itu maupun Pak Jokowi buat negara ini? Anda itu siapa? Jangan asal bacot, jangan asal mangap. Negara ini negara hukum. Kalau Anda punya bukti, punya data lengkap, silahkan ajukan. Ya, jangan teriak-teriak di medsos. Dan untuk kamu TikTok, ya, kamu bisa beroperasi di Indonesia itu adalah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi.
Orang yang mau begini, orang yang teriak-teriak mau membunuh presiden, masih juga kamu tayangkan. Apa maksud kamu? Kamu ini, TikTok bisa operasional di Indonesia adalah saat Presiden Jokowi menjabat. Dapat mendapat perizinan dari Presiden Jokowi. Tapi orang yang hujat, menghina, bahkan sampai teriak-teriak mau membunuh, masih juga kamu tayangkan. Saya nggak ngerti sama kamu TikTok. Sedangkan kalau saya baru saja komentar, ya membalas komentar atau hinaan hujatan dari orang-orang pembenci Pak Jokowi, langsung kamu hapus. Tapi orang teriak-teriak mau bunuh Pak Jokowi, kamu biarkan tayang di TikTok. Iya nih TikToknya TikTok aneh nih. Kamu ndak punya legacy apa-apa di Indonesia. Ya, tunggu kepemimpinan Pak Prabowo nanti. Sekali ada orang menghina, menghujat, pasti masih kamu tayangkan, pasti kamu akan tutup gulung tikar untuk tayang di Indonesia. Dan untuk kamu ibu, hati-hati jaga mulutmu ya Bu ya. Kasihan anak cucumu ya. Anda jadi provokator. Ibu dibayar berapa? Dan apa kontribusi ibu untuk negara ini? Sampai-sampai ibu berani merucap mau membunuh Jokowi. Salam waras Bu, segala sadar ya, kasihan anak cucumu, kasihan mereka udah teracuni otakmu oleh omongan ibu sendiri. Paham ibu? Baru mau relax buka TikTok ya kan, mau happy nampak pula muka nenek ini. Paksalah awak stitchkan juga ya kan. Nenek ini bilang ya, nenek ini berorasi. Dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus nenek ini takbir Allahu Akbar 3 kali. Terus nenek ini bilang, yang kami cintai Bapak Amin Rais. Bapak Amin Rais pasti senyum-senyum ya kan, karena merasa dicintai. Terus dia bilang, ketahuilah genderang perang telah dibunyikan, kita harus siap untuk ikut berperang. Allah sudah mengingatkan pada kita bahwa musuh nyata di Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Siap menangkap Jokowi, datanglah ya kan anak-anak bengak tuh, siap masukkan penjara Jokowi. Anak bengak lagi bersuara, siap, mantap lah nek. Terus nenek ini mulai membaca surah At-Taubah ya, tapi nenek ini menerjemahkan sendiri surat At-Taubahnya, tidak sesuai terjemahannya dengan yang di Al-Quran. Nenek ini buat sendirilah, soalnya kan nenek ini yang punya kunci surga. Nah kan, ayat-ayat Allah aja bisa dirubah sama nenek ini. Artinya, dibilang nenek ini ya kan, dia bilang kali ini saya akan menerjemahkannya, maksudnya terjemahkannya sendiri. Dia bikin di situ seperti yang kalian dengar videonya pertama. Titik-titik Jokowi, siapkan titik-titik Jokowi. Siap kita titik-titik Jokowi. Nanti kalau saya bilangkan seperti yang apa dibilangkan nenek ini, ya otomatis video saya ini dibisukan sama TikTok. Karena yang boleh bersuara seperti ini cuma anak-anak abah. Ya buat TikTok adil lah sikit. Terus nenek ini bilang, perang sudah dipanggil dan Allah sudah menjanjikan kepada kita surga. Terus dibilang nenek ini, siap kita meninggal syahid? Saya sudah siap meninggal syahid untuk membela negeri ini, kata nenek ini. Sedih melihat aset-aset kita sudah habis, dibilang nenek ini. Nenek ini udah ketinggian gajinya ya kan, jadi sedeng. Ya, terjemahan ayat Al-Quran aja bisa nenek rubah. Ya, Allah aja bisa nenek lawan. Ngeri ya nenek ini. Gak ada nek ya kan, Anda bilang kan apa itu, Anda bilang Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa musuh nyata di Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Sejak kapan pula Allah mengingatkan kalian? Ya, Allah itu tidak pernah mengingatkan seseorang itu untuk membenci orang lain. Allah juga tidak pernah mengajarkan kita umat Islam ini untuk memberontak kepada pemimpin yang sah.
Jadi nenek janganlah nenek jual-jual ayat Al-Quran tuh. Jangan jual-jual agama, Nek. Nanti nenek yang susah. Amin Rais pula nenek berkawan. Ya, kayak gini lah nenek, sedeng sama Amin Rais. Berguru Nek sama ustadz-ustadz yang mempunyai ilmu agama, yang membuat nenek jadi lebih baik. Gak usah ajak orang perang. Indonesia ini gak ada perang, Nek. Indonesia ini negara aman dan damai. Cuman anak abah aja yang sibuk kali tiap hari ribut, ya kan? Tiap hari bikin kerusuhan hanya untuk menaikkan abah menjadi wakil presiden. Udahlah bilang aja sama abah, istirahat rumah, duduk-duduk manis saja, jalan-jalan. Bilang sama abah, dibawanya kalian healing semua. Karena kalian semua ini udah sedeng. Kelamaan di jalan demo terus. Terus masalah aset, Nek. Aset nenek bilang sudah habis. Aset kita tuh tambah banyak, Nek. Bukan habis. Kan dengarkan Amin Rais. Aset kita bertambah, nih. Freeport sahamnya udah bertambah dari 9% jadi 51. Ya kan? Udah dikembalikan kepada negara. Rokan, Mahakam, Nek, proyek raksasa. Ya, itu udah dibalikkan sama Pertamina. Dulu dikuasai asing. Itu kan aset. Hilirisasi. Smelter-smelter yang sudah dibuat. Jalan dari Sabang sampai Merauke, itu aset, Nek. Nenek pakai juga kan jalan itu. Ya, jadi berhentilah, Nek. Nenek ini sengaja nih diundang orang ini untuk berbicara seperti ini karena kan dia sudah nenek-nenek, dimaklumi orang. Banyak orang bertanya ya, kenapa orang-orang seperti ini tidak diamankan oleh pihak yang berwajib? Ya, jawabannya sebenarnya sederhana. Ini menurut pendapat saya. Kenapa orang seperti ini tidak ditangkap? Orang ini ya yang membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, kelompok Amin Rais dan kawan-kawan menginginkan ya agar Bapak Jokowi marah. Jadi segala cara mereka buat. Kalau seandainya ya Bapak Jokowi marah dan diperintahkan untuk menangkap orang seperti ini, ya terutama kayak nenek ini, seharusnya kan udah bisa ditangkap nih. Mereka Amin Rais dan kawan-kawan mempunyai alasan yang kuat untuk mengajak mahasiswa berdemo dengan alasan demokrasi, ya, hak mengkritik, hak berbicara. Padahal mereka ini demokrasinya sudah kebablasan. Bukan kritik lagi ini. Bicaranya sudah kebablasan. Ini udah ancaman. Tapi mahasiswa mana peduli. Yang penting cuan. Ya, makanya Pak Jokowi sudah tahu taktiknya mereka ini. Kan banyak yang bertanya kenapa tidak ditangkap. Bukan tak mau ditangkap, tambah ribut. Itu yang mereka mau. Jadi ngapain ditangkap? Pak Jokowi tidak akan terpancing amarahnya. Karena Pak Jokowi sudah tahu kebusukan dari semua orang ini. Apalagi Pak Jokowi sudah mau selesai masa jabatannya dan akan melantik presiden baru, yaitu Bapak Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Pak Jokowi hanya menginginkan kedamaian di negara Republik Indonesia ini. Jadi buat kita para pecinta Pak Jokowi, ya jangan pertanyakan kenapa tidak ditangkap. Ya karena yang sudah saya bilang tadi, mereka menginginkan itu supaya Indonesia ini lebih gaduh lagi. Mereka menginginkan mereka ditangkap, berdemo besar-besaran, berlandaskan demokrasi yang kebablasan sebenarnya. Ya, jadi biarkanlah nenek ini bicara suka-suka dia. Amin Rais and the gang bicara suka hati dia. Kita kawal Bapak Jokowi sampai selesai masa jabatannya, dan kita kawal pelantikan Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan, saya berharap ya, mudah-mudahan Pak Prabowo ataupun yang terdekat dengan Pak Prabowo melihat video ini. Saya pribadi sebagai salah seorang pendukung Bapak Prabowo meminta nanti kalau Bapak sudah menjadi presiden, tolong Bapak buatkan undang-undang yang tegas. Barang siapa yang menghina pemimpin di negara Republik Indonesia ini, baik presiden maupun wakil presiden,
Tolong bikin undang-undangnya lebih tegas lagi. Siapapun boleh melaporkannya dan bikin hukumannya seberat-beratnya biar ada efek jerah. Ya, mungkin benar juga apa yang disampaikan oleh ibu ini barusan ya. Mungkin memang Bapak Jokowi itu sudah tahu ya niat-niat busuk dari para anak-anak abah ini gitu kan, bahwa mereka itu memancing sebenarnya ya. Jadi berharap Pak Jokowi itu menanggapi video-video seperti ini gitu kan, dan apabila ada perintah untuk penangkapan, akhirnya mereka mungkin akan berdemo besar-besaran dan mengatasnamakan demokrasi. Yang sebenarnya ini udah bukan kritik ya, ini udah ancaman sebenarnya gitu kan, menyatakan perang gitu. Ini negeri lagi negeri ini damai loh, masa diajak perang kayak Palestina dan Israel. Inilah ya contoh atau bentuk orang yang sudah terkena doktrin parah ya, sudah akut. Video seperti ini tuh bukan sekali dua kali ya, sudah sering sekali kita melihat video-video serupa yang seperti ini gitu kan. Tapi luar biasanya Presiden kita Pak Jokowi itu tidak pernah menanggapi sama sekali video-video seperti ini. Itu adalah sebuah gambaran ya bahwa Pak Jokowi itu memang benar-benar hatinya tuh sabar banget gitu. Kalau kita belum tentu bisa menahan ya dengan hinaan, dengan ancaman ya, udah menjadi makanan sehari-hari buat Pak Jokowi gitu kan. Ujang ucapan terima kasih sudah mampir, semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa pamit, sampai jumpa.